Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NPM 10121829 dari F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perhatian dan pemahaman konsumen. Yang pertama yaitu hal yang harus dipahami oleh pemasar, yaitu meliputi yang pertama ada pemaparan informasi kepada konsumen. Yang kedua, perhatian atensi atau konsumen terhadap informasi pemasar. Selanjutnya ada proses kognitif konsumen terlibat dalam interpretasi. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan di sini meliputi proses interpretasi, perhatian, pemahaman, selanjutnya pengetahuan baru, arti, dan kepercayaan. Kesampingnya ada memori penyimpanan, pengetahuan, arti, dan kepercayaan. Kebawahnya ada proses integrasi, sikap, tujuan, pengambilan keputusan, dan melibatkan perilaku. Selanjutnya ada paparan pada informasi. Paparan atau expose merupakan hal penting bagi pemberian informasi dan proses interpretasi konsumen. Terdiri dari paparan sengaja, intentional expose, paparan kebetulan, accidental expose. Yang ketiga ada paparan selective expose. Selanjutnya ada paparan kebetulan meliputi iklan televisi, iklan koran, iklan radio, internet, baliho, pamflet, promosi penjualan, dan etc. Selanjutnya implikasi strategi. Pemasar harus mengembangkan strategi khusus untuk meningkatkan kemungkinan konsumen terpapar informasi. Caranya dengan memfasilitasi paparan secara sengaja. Yang kedua, memaksimalkan paparan kebetulan dalam acara TV, acara televisi, film, strategi distribusi, dan menjaga paparan. Selanjutnya, perhatian. Untuk apa seorang konsumen memperhatikan stimulus pemasaran, yaitu perhatian selektivitas. Memilih serangkaian informasi dan mengabaikan informasi yang lain. Selanjutnya, perhatian kesadaran. Konsumen cukup terjaga dan bergairah memperhatikan suatu secara sadar. Selanjutnya ada tingkat-tingkat perhatian, yaitu yang pertama tingkat sadar. Di dalamnya meliputi menggunakan pengetahuan diaktifkan dari memori jangka panjang, tidak disadari, proses otomatis, menggunakan sedikit kapasitas kognitif atau tidak sama sekali, atau kemungkinan besar untuk berbagai konsep yang dikenal dan sering ditemui dengan penggambaran memori yang dipelajari secara baik, kemungkinan besar untuk berbagai konsep tingkat kepentingan atau keterlibatan rendah hingga moderat. Perhatian memfokus meliputi menggunakan pengetahuan diaktifkan dari memori jangka panjang, selanjutnya disadari, selanjutnya proses terkontrol, lalu menggunakan beberapa kapasitas kognitif. Selanjutnya, kemungkinan besar untuk berbagai konsep baru tidak biasa, jarang ditemui tanpa gambaran memori dipelajari secara baik. Kemungkinan besar untuk berbagai konsep tingkat kepentingan atau keterlibatan tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian, yaitu keadaan afektif, gairah afektif tinggi atau rendah. Selanjutnya suasana hati, selanjutnya bahagia atau sedih. Yang kedua keterlibatan tinggi atau keterlibatan rendah. Yang terakhir ada keunggulan lingkungan. Stimulus pemasar meliputi iklan radio, TV, warna label, bentuk kemasan, logo menarik, atau yang paling mencolok dan berbeda dari yang lain atau menarik. Pemahaman merujuk pada proses interpretasi konsumen untuk membentuk berbagai arti dan berbagai struktur pengetahuan, meliputi konsep, objek, perilaku, peristiwa, skema, dan skrip yang diaktifkan. Variasi-variasi pemahaman yaitu proses otomatis. Apabila sangat otomatis, sedikit kesadaran. Selanjutnya lebih terkontrol, tingkat kesadaran lebih tinggi. Selanjutnya ada tingkat apabila dangkal, berfokus pada arti nyata dan berwujud. Dalam berfokus pada arti lebih abstrak. Kurang elaborasi, arti lebih sedikit. Selanjutnya lebih banyak elaborasi, lebih banyak arti. Memorabilia, rendah dalam mengingat, memori lebih lemah. Selanjutnya lebih besar dalam mengingat, memori lebih kuat.
Selanjutnya kesimpulan inference. Interpretasi yang menghasilkan pengetahuan atau kepercayaan yang terkadang berada di luar informasi yang diberikan dipengaruhi oleh pengetahuan dalam memori. Konsumen sering menggunakan atribut produk nyata dan berwujud dalam bentuk warna, kualitas, bahan bergabung menjadi kualitas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman. Yang pertama ada pengetahuan dalam memori, di dalamnya meliputi konsumen ahli. Selanjutnya konsumen pemula. Yang kedua keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah. Yang terakhir ada paparan lingkungan. Di dalamnya meliputi tekanan waktu, kondisi afektif konsumen, suasana hati baik atau buruk. Selanjutnya gangguan, kebisingan, keramaian, dan yang terakhir modifikasi lingkungan. Ya, berikut paparan materi dari saya mengenai pemahaman dan perhatian konsumen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.